Sinta marah besar karena merasa masa depannya hancur. Ia tak tahu apa motif ibunya melakukan hal ini. Aku masih tak percaya hari ini adalah hari pernikahanku. Padahal, seharusnya aku sedang menyelesaikan tugas akhir kuliah di Solo, bukan duduk termenung di ruang tamu rumah sederhana kami yang berdinding kayu dan lantai keramik pecah. Rumah yang sama tempat aku dibesarkan oleh Ibu Ratna, seorang janda yang gigih mencari nafkah dengan menjual kue keliling desa. Desa Sukamaju, tempat kami tinggal, terletak di lereng Gunung Merapi. Jauh dari hiruk-pikuk kota, namun cukup dekat dengan kehidupan yang sederhana dan kadang sangat keras. Aku lahir di sini, anak satu-satunya dari pasangan yang dulunya hidup biasa-biasa saja. Ayahku meninggal ketika aku masih SMP, meninggalkan kenangan hangat dan hutang yang harus kami lunasi bertahun-tahun lamanya. Ibuku selalu bilang bahwa dia ingin aku menjadi wanita yang sukses, punya gelar, punya pekerjaan tetap, dan tidak seperti dirinya yang hanya bisa baca Al-Quran tanpa pernah menginjak bangku sekolah dasar sampai tamat. Tapi semua itu sepertinya akan pupus hari ini. Pintu depan terbuka. Ibu masuk dengan langkah gugup, membawa selembar kain batik sebagai mahar. Di belakangnya, seorang pria berpakaian lusuh melangkah masuk. Rambutnya agak panjang, bajunya compang-camping, wajahnya bersih tapi penuh lelah. Dia memandangku sekilas, lalu menunduk sopan. "Ini calon suaramu, Nak," kata ibu dengan suara bergetar. "Namanya Adit." Aku mendengus pelan. "Calon suami? Ini lelaki jalanan." Aku langsung berdiri, hatiku berdebar marah. "Ibu serius? Ini lelucon ya?" Tapi ibu tidak tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Ibu sudah janji pada arwah ayahmu. Mimpimu juga asma bukan duit kita lihat tadi malam, kan?" Aku diam. Memang benar semalam aku mimpi aneh. Seorang pria datang membawa cahaya, menyelamatkan kami dari kemiskinan. Tapi itu hanya mimpi. "Sinta, tolong. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Orang ini, dia baik." Ibu yakin. Aku menatap lelaki bernama Adit itu. Dia tetap menunduk, tidak protes, tidak menyangkal. Seperti pengemis biasa. Aku merasa direndahkan. Bagaimana mungkin ibuku rela menjodohkanku dengan orang yang tidak dikenal, yang bahkan tidak layak disebut siapa? Jika ini karena hutang kita, biar aku yang bayar sendiri. Aku tidak mau begini. Aku menjerit, lalu berlari keluar rumah, meninggalkan mereka berdua dalam kesunyian. Di halaman belakang, aku menangis sambil memeluk lututku. Burung gereja berkicau riang di atas pohon mangga, seakan-akan mengejek nasibku. Aku cantik, cerdas, punya masa depan. Tapi sekarang, semua itu hilang hanya karena mimpi dan keyakinan buta ibuku. Malam harinya, pernikahan sederhana digelar. Hanya keluarga dekat dan beberapa tetangga. Adit menikahiku dengan tenang, tanpa ekspresi berlebihan. Aku menikah dengan air mata di pipi dan rasa penasaran yang mulai mengganjal di dada. Siapa sebenarnya lelaki ini? Dan mengapa ia datang ke hidupku seperti jawaban dari doa yang belum sempat kuucapkan? Hari pertama sebagai istri, rasanya seperti mimpi buruk yang tak bisa kuhentikan. Aku bangun di pagi hari dengan baju pengantin kemarin masih tergantung rapi di kursi. Bau dupa dari semalam belum sepenuhnya hilang. Di luar, ayam berkokok riang, seakan merayakan sesuatu yang bagi saya adalah tragedi. Aku menatap langit-langit kayu rumah kami yang retak-retak. Rumah kecil ini dulunya tempat aku tumbuh besar bersama ibu. Kini, ia bukan hanya milik kami lagi. Seorang asing juga tinggal di sini. Suami yang tidak kumau, aku mendengus pelan. "Suami?" Adit tidur di ruang tamu. Aku tahu karena tadi malam dia tidak masuk ke kamar yang disediakan untuk kami berdua. Aku memilih mengunci diri di dalam kamar, membawa selimut dan bantal untuk tidur di atas lantai. Aku bahkan tidak mau menyentuh ranjang pernikahan itu. Sekarang aku duduk termenung di ambang pintu belakang. Udara pagi desa begitu segar, tapi bagiku seperti pahitnya kopi tanpa gula. Aku melihat Adit sedang menyapu halaman depan dengan tenang. Gerakannya tidak kasar, justru sangat teratur. Seperti orang terlatih. Kenapa lelaki jalanan bisa punya cara menyapu seperti penjaga toko mahal? Ibuku keluar dengan baskom berisi pakaian basah.
Dia tersenyum pada Adit, lalu memberinya sarapan nasi uduk hangat. Aku melihat Adit makan dengan sopan. Tangan kirinya tidak pernah menyentuh meja. Ada suara berisik saat menghirup kuah sayur labu. Dia bahkan mencuci piring setelah selesai makan. Aku mulai gelisah. Ini tidak normal. Bu, panggilku pelan ketika ibu kembali ke dapur. Siapa sebenarnya dia? Ibuku menoleh, matanya teduh. Ibu juga tidak tahu banyak, nak. Tapi ibu yakin dia orang baik. Tapi kenapa harus menikah? Kenapa harus sekarang? Ibuku diam sejenak, lalu berkata, karena ibu sudah berjanji. Dan kamu juga pasti merasakan ada yang aneh tentang semua ini. Aku tidak menjawab. Karena benar, aku memang merasakan sesuatu yang ganjil. Sesuatu yang tak bisa kujelaskan dengan akal sehat. Saat siang, aku memutuskan untuk keluar rumah. Aku ingin menghirup udara bebas, mencoba melupakan status baruku. Aku berjalan menyusuri jalan desa, melewati warung-warung kecil dan sawah-sawah hijau. Orang-orang saling bisik-bisik saat melihatku lewat. Anak Ratna menikahi pengemis itu cantik-cantik. Sayang sekali, pasti dipaksa ya. Aku menunduk hati panas. Aku ingin menangis, tapi aku menahan air mata. Aku tidak ingin mereka melihatku lemah. Sore harinya aku pulang. Langit mulai mendung. Hujan tampaknya akan turun. Saat aku membuka pintu, aku melihat Adit sedang duduk di depan televisi tua, menonton berita ekonomi. Bukan sinetron, bukan acara hiburan, tapi berita soal saham dan investasi. Dia tidak sadar aku datang. Aku melihat wajahnya. Diam-diam, aku melihat sesuatu yang lain dari dirinya. Tidak seperti pengemis. Lebih tenang. Aku menggeleng cepat. Jangan bodoh, Sinta. Jangan mulai percaya padanya. Malam tiba. Aku memutuskan untuk tidur di kamar lagi. Tapi kali ini, aku tidak mengunci pintu. Entah mengapa, aku tidak punya tenaga untuk menolak lagi. Aku letih. Letih dengan semua ini. Di tengah malam, aku terbangun oleh suara hujan deras di atap. Aku membuka selimut dan melihat sesuatu di ambang pintu. Sebuah amplop putih bertuliskan namaku dengan tinta biru. Aku ragu-ragu membukanya. Di dalamnya ada secarik kertas dan uang Rp200.000 untuk biaya kuliahmu besok. Maaf jika aku tidak sempurna, tapi aku akan berusaha menjadi bagian dari hidupmu. Aditaku memandangi surat itu lama. Tanganku gemetar. Air mata yang tadi kutahan mulai jatuh satu persatu. Siapa sebenarnya lelaki ini dan mengapa hatiku mulai berdebar aneh tiap melihatnya? Hujan semalaman membuat jalanan desa menjadi becek dan licin. Aku bangun dengan kepala agak pusing. Mungkin karena tidur terlalu larut setelah membaca surat Adit yang singkat, tapi mengganggu hati. Uang 200.000 itu masih ada di atas meja kecil samping tempat tidurku. Aku belum menyentuhnya. Aku memilih untuk pergi ke kampus pagi ini. Meskipun jadwal kuliahku sebenarnya hanya sore, aku butuh udara segar. Butuh jarak dari rumah. Dan dari lelaki itu. Saat aku keluar kamar, Adit sedang duduk di ruang tamu, membaca koran. Ia mengenakan baju lusuh seperti biasa. Tapi caranya memegang koran, jari telunjuk menekan tepi halaman agar tidak bergerak. Matanya melihat satu paragraf dengan fokus tinggi, terasa sangat aneh. Pagi. Sapanya tanpa mengangkat muka. Aku diam. Tidak menjawab. Aku langsung berjalan keluar, mencoba mengabaikan getaran aneh di dadaku. Aku tidak ingin merasa apa-apa padanya. Aku bahkan tidak yakin ia pantas mendapat jawaban dariku. Tapi, entah kenapa, sepanjang perjalanan ke kampus, bayangan surat itu tak kunjung hilang. Kampusku adalah salah satu perguruan tinggi swasta kecil di Solo. Karena domisilikanku di desa, aku harus naik bus dan ojek untuk sampai ke sana. Di sini, aku punya teman-teman yang tahu siapa aku. Mahasiswi yang rajin, cantik, dan punya masa depan cerah. Tapi hari ini, semua terasa berbeda. Sinta, kamu menikah? Serius? Tanya Dinda, teman sekelasku. Saat kami bertemu di kantin, aku tersenyum getir. Sayangnya iya. Ih, kok bisa? Orang tuamu paksa? Aku menghela napas. Ibuku.
percaya pada mimpi dan firasat. Dan dia bilang, aku harus menikah dengan orang itu. Dinda mengerucutkan bibir. Orang itu siapa? Pengemis yang sering nongkrong di pasar? Aku terdiam. Bagaimana mereka tahu? Iya, jawabku pelan. Mereka saling pandang, lalu mulai membicarakan hal-hal yang menusuk. Cantik-cantik malah nikahi pengemis. Kasihan sekali. Apa ibunya dibayar ya? Kayaknya sih tipu-tipu aja. Bisa-bisa besok kabur lagi. Aku mengepal tangan di bawah meja. Aku ingin membentak mereka. Mengatakan bahwa aku juga tidak suka dengan situasi ini. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak punya jawaban untuk semua pertanyaan mereka. Sore harinya, aku pulang dalam keadaan murung. Hujan sudah reda, tapi langit tetap gelap. Saat aku sampai di rumah, aku melihat sesuatu yang tidak biasa. Adit sedang membantu ibu membersihkan sumur belakang. Tangannya cekatan, tubuhnya kuat. Ia menarik ranting-ranting dan lumpur dengan tenang. Ibu tertawa kecil, berkata betapa ringannya pekerjaan bersamanya. Aku diam di ambang pintu, melihat mereka berdua seperti pasangan suami istri yang harmonis. Hatiku panas. Aku masuk dan langsung menuju kamar. Tapi sebelum pintu tertutup, Adit berkata, ada makanan hangat di dapur kalau kamu lapar. Aku tidak menjawab. Aku pura-pura tidak mendengar. Namun, beberapa menit kemudian, aku pergi ke dapur. Ada nasi uduk, tumisan kangkung, dan telur rebus. Aku makan sendiri, diam-diam. Aku tidak ingin mengakui bahwa rasanya enak. Aku mendengar suara Adit dari luar. Besok, saya akan perbaiki genteng yang bocor. Jangan khawatir, Bu. Aku menoleh ke arah jendela. Ia sedang membersihkan alat-alat kerjanya. Tangan itu. Tangan yang tahu cara menggunakan obeng, palu, dan bor. Tangan seorang tukang ahli. Bukan pengemis, aku mulai kesal dengan pikiran sendiri. Kenapa aku selalu memperhatikan dia? Malam harinya, aku duduk di kursi depan rumah, membaca buku catatan kuliah. Angin malam berhembus pelan. Tiba-tiba, Adit datang membawa secangkir teh hangat. Minumlah, cuaca dingin. Aku memandangnya ragu. Untuk apa kamu lakukan semua ini? Dia diam sejenak, lalu menjawab, karena kamu istriku. Itu saja. Aku terkejut. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi mengena. Aku menunduk. Aku tidak tahu harus marah atau bingung. Kenapa kamu tidak marah meski aku perlakukan kamu buruk? Tanyaku tanpa sadar. Adit tersenyum samar. Karena kamu tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku mendongak. Matanya menatapku lurus, tidak sombong, tidak penuh dendam, tapi penuh makna. Aku tidak tahu harus berkata apa. Lelaki ini, misterius, lebih dari yang aku kira. Dan entah mengapa, malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa aman. Padahal aku bahkan belum mengenalnya sama sekali. Aku terbangun dengan suara pahat dan palu di luar rumah. Burung-burung berkicau riang, tapi hatiku tidak seceria pagi ini. Aku melihat jam dinding, baru pukul 6 pagi. Dari jendela kamar, aku melihat Adit sedang berdiri di atas tangga, memperbaiki genteng yang bocor. Tubuhnya basah oleh embusan angin pagi dan sisa hujan semalam. Ia mengenakan jaket tipis dan celana panjang yang sudah robek di beberapa bagian. Tapi caranya bekerja sangat rapi, teratur. Tidak seperti pengemis yang biasa hanya duduk tanpa tujuan. Ada ketelitian dalam setiap gerakannya. Aku menyaksikannya cukup lama, sampai ia menoleh dan memergoki pandanganku. Aku langsung mundur dari jendela, malu sendiri karena ketahuan memperhatikannya. Saat sarapan, ibu tersenyum lebar. Adit itu anak hebat, Nak. Dia tahu cara pasang lampu listrik juga. Aku mengerutkan dahi. Ibu bukannya bilang dia pengemis? Ibu? Menggeleng pelan. Ibu cuma tahu dia datang dari jalanan. Tapi ibu yakin, dia bukan orang biasa. Aku diam. Kata-kata itu terus terngiang sepanjang hari. Setelah sarapan, aku pergi ke pasar untuk menemani ibu berjualan kue. Di tengah kesibukan, aku melihat seorang pedagang sayur marah-marah pada pembelinya, karena uang kembalian salah hitung. Kamu, nggak bisa hitung ya? Bentak si pedagang. Pembeli itu adalah seorang nenek tua yang tampak bingung. Tiba-tiba,
Dari arah belakangku, sebuah suara tenang menyela. Maaf, Bu. Hitungan Ibu itu benar kok. Cuma selisih 5.000. Aku menoleh. Cepat. Adit berdiri di belakangku, membawa plastik belanjaan. Matanya tenang tapi tegas. Ia menunjuk ke lembar dan uangnya sendiri. Ayo, saya kasih saja yang 5.000, katanya, lalu memberikan uang itu kepada nenek tadi. Si pedagang langsung tersipu. Oh, maaf ya Pak. Saya kira tadi salah hitung. Aku terpaku. Bagaimana? Seorang pengemis bisa dengan mudah menghitung jumlah uang segitu cepat dan akurat? Aku menarik lengannya begitu kami keluar dari pasar. Kenapa kamu melakukan itu? Dia menatapku, lalu tersenyum. Karena orang tua itu sudah susah, tidak perlu dibuat lebih susah lagi. Aku ingin protes, tapi kata-katanya membuatku bungkam. Sore, harinya saat pulang, aku melihat Adit sedang duduk di ruang tamu. Ia sedang membaca koran bisnis, bukan surat kabar daerah atau gosip selebriti. Koran itu biasanya hanya dibaca oleh dosen atau pebisnis. Aku mendekat, pura-pura mencari buku catatan kuliah. Tapi mataku tak sengaja membaca judul utama di halaman depan. Investasi properti naik 15% pasca pandemi. Aku menelan ludah. Aku tahu topik itu dari dosen ekonomi mikro. Dan Adit membacanya dengan tenang, seolah-olah itu adalah bacaan sehari-hari. Kamu bisa baca itu? Tanyaku tanpa sadar. Dia mengangkat alis. Tentu saja. Kamu pikir aku buta huruf? Aku merasa disindir. Pipiku memanas. Maksudku, kamu kan? Aku ragu-ragu. Adit tertawa kecil. Jangan lihat dari bajuku. Banyak orang kaya pakai kaos oblong dan sandal jepit. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku membalikkan badan dan masuk ke kamar. Di dalam, aku duduk termenung. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Malam itu, aku mendengar suara percakapan antara Adit dan ibu dari balik pintu. Aku tidak sengaja mendengar mereka bicara tentang biaya sekolah adik sepupuku yang akan masuk SMA. Kalau ada kendala biaya, saya bisa bantu, kata Adit tenang. Ibu menolak dengan sopan, tapi Adit bersikeras. Saya punya tabungan. Ini rezeki yang harus dibagi. Aku mengepal erat ujung baju. Tabungan? Pengemis mana yang punya tabungan? Aku mulai merasa seperti sedang hidup dalam teka-teki besar. Setiap hari, setiap tingkah lakunya memberiku jawaban yang bertentangan dengan asumsiku. Apa yang disembunyikannya? Aku tidak tahu lagi apa yang harus kupercaya. Yang pasti, satu hal mulai jelas. Lelaki ini bukanlah siapa yang kukira. Dan entah kenapa, hatiku mulai tidak tenang tiap kali ia tersenyum padaku. Aku tidak bisa tidur semalaman. Bayangan Adit yang membantu ibu, berbicara dengan pedagang pasar, membaca koran bisnis, semua itu terus mengganggu pikiranku. Aku mencoba menipu diri sendiri dengan berkata bahwa semua itu kebetulan. Tapi hati kecilku tahu, ini bukan hanya kebetulan. Pagi ini, aku memutuskan untuk pergi ke kampus lebih awal. Aku butuh jarak dari rumah, dari Adit, dan dari segala pertanyaan yang terus bermunculan dalam benakku. Aku ingin fokus pada kuliah, pada masa depanku. Tapi sebelum aku sampai keluar pagar, suaranya menyapaku. Sinta. Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Kamu lupa ini, katanya sambil menyerahkan sebuah tas plastik. Di dalamnya ada bekal nasi, uduk hangat dan buah potong. Aku mengerutkan dahi. Kenapa kamu selalu... Karena kamu harus kuat, jawabnya tenang. Dan kamu butuh makan. Aku menerima bekal itu tanpa kata. Aku tidak tahu lagi bagaimana cara bersikap padanya. Marah, curiga, atau mulai percaya? Di kampus, suasana cukup ramai. Aku duduk di bangku pinggir lapangan sambil melihat mahasiswa lain berlarian menuju kelas. HP-ku bergetar. Sebuah pesan masuk dari ibu. Adit sedang bantu pasang listrik di dapur. Dia pintar sekali, Nak. Ibu senang. Aku tersenyum samar, lalu menghapus notifikasi itu. Aku tidak ingin merasa nyaman dengan situasi ini. Aku tidak ingin merasa apapun padanya. Tapi ketika jam istirahat tiba, aku mendapat telepon dari ibu. Nak, Adit cerita soal ayahmu. Kamu harus dengar ini. Aku langsung pulang setelah kelas selesai.
Saat aku sampai, ibu sedang duduk di ruang tamu bersama Adit. Wajahnya tampak ringan, seperti orang yang baru saja melepaskan beban berat. "Ayo duduk," kata ibu lembut. Aku menurut, meskipun bingung. Adit menatapku dengan tenang. "Ibu cerita kalau 2 tahun lalu, saat kamu sakit keras dan hampir meninggal, kamu sempat dibawa ke Solo karena dokter di desa tidak bisa menangani penyakitmu." Ujarnya pelan. Aku mengangguk. Aku ingat itu. Demam tinggi, kejang, dan ibu panik. Kami bahkan tidak punya uang untuk biaya rumah sakit waktu itu. Yang ibu belum ceritakan adalah siapa yang membayar semua itu, lanjutnya. Aku mendongak cepat. "Maksudmu?" Ibuku menarik napas panjang. "Ada seorang pemuda datang ke rumah kita malam itu. Dia bilang dia kenal ayahmu. Dia bilang, ayahmu pernah menyelamatkannya dulu, dan dia minta agar kami tidak khawatir soal biaya rumah sakit. Dia sudah bayar semuanya." Aku terdiam. Ini pertama kali aku mendengar cerita ini. Aku menatap Adit. Matanya berkaca-kaca. "Aku yang datang ke rumah kalian malam itu," katanya pelan. "Ayahmu dulu menyelamatkanku. Saat aku masih kecil, aku tersesat di hutan Merapi. Hujan deras, badai, dan aku pasti mati jika dia tidak menemukanku." Aku menelan ludah. Hayantuku berdebar sangat keras. "Setelah ayahmu meninggal, aku bertemu ibumu secara kebetulan. Dia sedang beli obat di apotek. Aku mengenalinya. Aku tahu kalian sedang kesulitan. Dan aku merasa ini adalah takdir. Ini adalah caraku membalas budi ayahmu." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku ingin marah, ingin protes, ingin bilang bahwa ia tidak punya hak membuat keputusan besar atas hidupku. Tapi air mataku jatuh begitu saja. Lelaki ini bukan pengemis biasa. Ia bahkan rela hidup susah demi membantu keluarga yang tidak punya hubungan darah dengannya. "Aku tidak ingin hartamu atau apapun dari kalian," katanya lagi. "Aku hanya ingin memastikan kalian baik-baik saja. Itu janji yang belum sempat aku tepati kepada ayahmu." Aku mengusap air mataku. Aku tidak tahu lagi bagaimana harus memperlakukan lelaki ini. Apakah aku masih boleh membencinya? Atau apakah aku mulai jatuh cinta padanya? Aku masih belum bisa menerima semua ini. Cerita Adit tentang ayahku membuatku tidak bisa tidur semalaman. Aku memandangi langit-langit kamar, berusaha mencerna setiap kata yang ia ucapkan. Ia bukan pengemis biasa. Ia bahkan pernah membayar biaya rumah sakitku. Dan ia menikahiku bukan karena nafsu atau keuntungan, tapi untuk membalas budi pada almarhum ayahku. Tapi kenapa aku malah merasa bersalah? Pagi ini aku memutuskan untuk jalan-jalan sebentar ke pasar. Aku butuh udara segar dan waktu untuk sendirian. Ibu sedang sibuk di dapur, sementara Adit entah kemana. Di pasar suasana cukup ramai seperti biasa. Pedagang berteriak menawarkan barang dagangan, ibu-ibu tawar-menawar harga, dan anak-anak berlarian sambil memakan es krim murah. Aku baru saja selesai membeli sayuran ketika suara nyaring menyergap telingaku. Itu kan Sinta. Anak Ratna yang cantik itu. Aku menoleh cepat. Seorang wanita paruh baya dengan rambut keriting dan senyum sinis berdiri di depanku. Namanya Bu Marni, tetangga sebelah yang dikenal suka bicara buruk tentang orang lain. "Kamu masih tinggal sama pengemis itu. Kasihan sekali. Masa depanmu pasti hancur," katanya keras. Cukup untuk menarik perhatian orang-orang di sekitar kami. Wajahku langsung panas. "Itu urusan saya," Bu Marni tertawa renyah. "Oh ya. Tapi kamu lihat sendiri, kan? Orang kayak dia nggak akan bisa kasih kamu apa-apa selain susah. Kalau aku sih, lebih baik janda daripada nikahi peminta-minta." Aku mengepal tangan. Aku ingin marahi dia. Ingin bilang bahwa Adit lebih baik dari banyak lelaki di desa ini. Tapi, lidahku keluh. Sebelum aku sempat menjawab, sebuah suara tenang menginterupsi. "Bu Marni, maaf ganggu. Bisa kita bicara sebentar?" Aku menoleh. Adit berdiri di belakangku. Rambutnya basah oleh keringat, bajunya compang-camping seperti biasa. Tapi matanya tajam, tenang, tapi penuh makna.
Bu Marni tampak terkejut. Loh, kamu... Adit tersenyum, tipis. Saya minta maaf kalau ada yang salah. Tapi saya harap Bu Marni tidak lagi bicara hal-hal yang tidak sepenuhnya Bu Marni tahu. Bu Marni mendengus. Apa maksudmu? Jelas-jelas kamu pengemis. Adit tidak marah. Dia hanya melanjutkan, saya datang ke desa ini bukan untuk mempermalukan siapapun. Saya datang untuk menjaga janji. Dan jika Bu Marni ingin tahu lebih banyak, saya bersedia cerita. Tapi bukan di tempat umum seperti ini. Semua orang di sekeliling kami mulai berbisik-bisik. Beberapa penasaran. Beberapa malah mulai menunduk, malu atas perilaku Bu Marni. Bu Marni akhirnya menggerutu pelan lalu pergi, meninggalkan kesunyian di antara kami. Aku menatap Adit. Hatiku berdebar. Apa kamu? Serius? Tanyaku pelan. Dia mengangguk. Saya tidak tambun itu pada gosip. Saya tidak suka orang lain disakiti karena omongan yang tidak benar. Aku diam. Aku merasa dilindungi. Saat kami pulang, aku mulai bertanya. Kenapa kamu tidak marah? Padahal dia menyakitimu. Adit tersenyum. Karena kemarahan tidak akan mengubah pikiran orang. Tapi kebaikan kadang bisa. Aku termenung. Lelaki ini tidak seperti siapapun yang pernah kutemui. Aku ingat perkataannya semalam. Kamu tidak tahu siapa aku sebenarnya. Dan sekarang aku mulai percaya bahwa ia benar. Aku tidak tahu siapa Adit. Tapi satu hal mulai jelas. Aku tidak ingin mengenalnya sebagai suami yang dipaksakan. Aku ingin mengenalnya sebagai manusia yang mungkin lebih baik dari diriku. Aku tidak bisa berhenti memikirkan kejadian di pasar. Setiap kali aku menutup mata, bayangan Adit yang menjawab Bu Marni dengan tenang selalu muncul. Tidak ada amarah, hanya ketenangan. Seolah-olah ia sudah terbiasa menghadapi tuduhan seperti itu. Tapi semakin semakin banyak pertanyaan yang tak terjawab tentang dirinya. Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Aku duduk di ruang tamu sambil membaca catatan kuliah, mencoba fokus. Ibu sedang tidur di kamarnya karena agak demam. Adit baru saja pulang dari toko kelontong membawakan obat untuk ibu. Saat itulah aku melihat jaketnya tersampir di kursi. Jaket hitam lusuh yang sering ia kenakan meski cuaca panas. Biasanya, ia selalu membawa barang-barang yang sangat sederhana. Sebotol air mineral, sapu tangan, dan dompet usang. Tapi malam ini, sesuatu menarik perhatianku. Sebuah amplop coklat kecil terjatuh dari saku dalam jaketnya saat ia pergi ke dapur. Aku ragu-ragu sejenak, lalu mengambilnya. Di atas amplop tertulis, kepada Bapak Aditya Putra. Wijaya Perihal. Konfirmasi kepemilikan saham, PT Wijaya Sentosa. Grup jantungku berdebar keras. Aditya Putra Wijaya? Nama itu bukan nama biasa. Aku pernah mendengarnya beberapa tahun lalu saat masih SMA. Nama itu sempat ramai di koran daerah karena kisah anak angkat seorang pengusaha besar yang hilang entah kemana. Keluarga besar itu memiliki kerajaan bisnis properti, hotel, dan transportasi. Dan orang itu disebut-sebut sebagai pewaris tunggal semua itu. Aku mulai gemetar. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Isinya surat resmi dari firma hukum ternama Jakarta. Semua dokumen menyebut nama lengkap Aditya Putra Wijaya, dengan alamat rumah yang jelas bukan desa kami. Aku menutup surat itu cepat. Aku merasa seperti sedang membaca rahasia besar yang tidak boleh kutahu. Kamu lagi baca apa? Aku terlonjak kaget. Adit berdiri di ambang pintu, tatapan matanya tenang tapi penuh makna. Ia tahu aku sudah melihat surat itu. Aku menatapnya. Suaraku gemetar. Siapa kamu sebenarnya? Ia diam sejenak lalu masuk perlahan. Ia duduk di kursi di hadapanku. Aku Aditya Putra Wijaya, katanya pelan. Tapi aku lebih suka dipanggil Adit. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Nama itu terasa begitu besar, begitu asing dengan pria yang tinggal di rumah kecil kami. Kenapa kamu menyembunyikan ini? Tanyaku. Suaraku mulai meninggi. Kenapa kamu pura-pura jadi
Jadi pengemis, kenapa kamu menikahiku? Adit menatapku lembut. Aku tidak menyembunyikan. Aku hanya belum waktunya menceritakan semuanya. Aku geleng-geleng kepala. Ini gila. Kamu, pewaris perusahaan besar, ada hidup di rumah reot bersama kami yang miskin? Ini pasti ada maksud lain. Ia tersenyum samar. Aku tidak datang untuk uang atau kemewahan. Aku datang karena janji. Dan karena aku percaya bahwa cinta tidak lahir dari harta. Cinta lahir dari waktu. Aku ingin marah, ingin protes. Tapi kata-katanya membuatku terdiam. Lelaki ini bukan siapa yang kukira. Dan mungkin aku pun belum benar-benar mengenal diriku sendiri ketika berada di dekatnya. Aku masih memandangi surat itu, tangan gemetar. Nama Aditya Putra Wijaya terus berputar di benakku. Aku tidak bisa membayangkan lelaki yang tinggal di rumah reot ini adalah pewaris kerajaan bisnis besar. Tapi semuanya mulai masuk akal. Cara bicaranya, ketenangannya, dan bahkan kebaikannya yang tak pernah habis. Kamu benar-benar anak angkat Pak Aryo Wijaya? Tanyaku pelan. Adit mengangguk. Ya, aku ditemukan di pinggir jalan saat berumur 2 tahun. Aku tidak punya keluarga. Pak Aryo menemukanku dan merawatku seperti anak sendiri. Aku diam. Aku tahu siapa Pak Aryo. Semua orang di Jawa Tengah kenal dengan nama itu. Pengusaha sukses yang hidup sederhana, dermawan, dan sangat dihormati. Ia meninggal beberapa tahun lalu, dan pemberitaannya sempat menjadi sorotan nasional. Aku dibesarkan dalam kemewahan, lanjut Adit. Tapi aku tidak pernah nyaman dengan dunia itu. Aku selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Aku mendongak, menatap matanya yang teduh. Lalu aku ingat pada satu orang, ayahmu. Jantungku berdebar keras. Ayah. Adit tersenyum samar. Dulu saat aku masih kecil, aku kabur dari rumah. Aku ingin tahu bagaimana rasanya hidup di luar pagar mewah itu. Aku tersesat di hutan Merapi. Hujan deras, badai datang. Aku yakin aku akan mati. Tapi ayahmu menemukanku. Dia membawaku pulang, memberiku makan, dan menjagaku sampai cuaca membaik. Air mata mulai menggenang di sudut mataku. Aku tidak pernah bisa melupakan wajahnya. Baik hati. Tidak bertanya apa-apa, hanya membantu. Setelah aku kembali ke rumah, aku janji pada diriku sendiri. Jika suatu hari aku bisa membantu keluarganya, aku akan lakukan apa saja. Aku menutup mulutku, berusaha menahan isak. Setelah ayahmu meninggal, aku mencari informasi. Aku tahu kamu kuliah sambil bantu ibu. Aku tahu kalian kesulitan. Dan aku merasa inilah saatnya aku memenuhi janji itu. Aku tidak bisa lagi menahan air mata. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena malu. Selama ini, aku memperlakukan lelaki ini dengan kasar. Aku merendahkan, menghinakan, dan menolaknya, padahal ia datang untuk melindungi kami, untuk membayar budi ayahku yang tidak pernah meminta apapun. Aku minta maaf, ucapku parau. Aku tidak tahu semua ini. Aku pikir kamu hanya pengemis biasa. Adit tersenyum lembut. Itu sebabnya aku menyamar. Aku ingin tahu siapa yang peduli padaku sebagai manusia, bukan karena hartaku. Aku menunduk, rasa malu dan penyesalan menghimpit dadaku. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Tanyaku. Karena kebenaran butuh waktu untuk diterima. Jawabnya tenang. Dan cinta juga begitu. Aku mendongak. Matanya menatapku lurus. Tidak sombong, tidak memaksa, tapi penuh arti. Entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku merasa aman. Tapi juga takut. Karena mungkin, tanpa sadar, aku sudah mulai jatuh cinta padanya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ambang pintu belakang rumah, memandangi langit penuh bintang yang berkilau redup. Suara jangkrik dan angin malam menyelimuti desa dalam kesunyian. Tapi hatiku sama sekali tidak tenang. Aditya, Putra Wijaya. Aku masih belum bisa menerima semua ini.
Lelaki yang selama ini kuperlakukan seperti sampah adalah pewaris kerajaan bisnis besar. Dan ia rela hidup susah demi membantu keluargaku. Keluarga yang bahkan tidak punya hubungan darah dengannya. Aku menarik napas panjang. Sejak pengakuannya tadi, aku merasa kecil, bodoh, bahkan hina. Selama ini, aku mengukur orang dari penampilan luar. Aku pikir hanya orang miskin yang bisa jujur dan baik. Padahal, lelaki dengan harta sebanyak langit ini datang tanpa pamrih, tanpa sombong, dan tetap sabar meski aku perlakukan buruk. Dan sekarang, aku harus membuat keputusan. Pagi hari, ibu langsung ke kamarku sambil membawa secangkir teh hangat. Kamu sudah bicara dengan dia? Tanyanya pelan, aku menggeleng. Belum, ibu tersenyum samar. Dia bilang kamu punya kesempatan kuliah di luar negeri. Kampus impianmu. Aku terkejut. Dari mana dia tahu? Ia sudah bicara dengan rektor. Katanya, beasiswa kamu sudah diterima. Cuma tunggu kepastian saja. Aku diam. Hatiku berdebar. Aku ingat betul surat dari universitas ternama di Malaysia yang sempat kuterima beberapa bulan lalu. Aku senang, tapi juga sedih karena biayanya terlalu tinggi. Aku bahkan tidak memberitahu ibu soal itu, takut membuatnya khawatir. Tapi sekarang, semuanya terasa dekat, nyata, dan itu membuatku takut. Aku pergi mencarinya. Ia sedang memperbaiki pagar belakang yang rusak. Tubuhnya berkeringat tapi matanya tenang. Saat melihatku, ia tersenyum. Ada apa? Tanyanya. Aku menelan ludah. Ibu bilang, kamu sudah tahu soal beasiswaku. Adit mengangguk. Ya, kamu layak mendapatkannya. Aku menunduk. Lalu kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kenapa kamu diam-diam atur semua ini? Karena jawaban itu membuatku ragu lagi. Apakah ia benar-benar ingin aku tetap di sini? Atau ia hanya ingin membalas budi ayahku? Adit membersihkan tangannya dengan kain, lalu berdiri menghadapku. Aku percaya bahwa kamu punya masa depan yang lebih besar dari desa ini, katanya pelan. Aku tidak akan pernah membatasi itu. Jika kamu pergi, aku akan melepasmu dengan bangga. Aku mendongak cepat. Kenapa kamu begitu baik padaku? Suaraku pecah. Air mata mulai jatuh. Setelah semua yang aku lakukan, setelah aku memperlakukanmu seperti sampah, kenapa kamu masih baik padaku? Kenapa kamu rela melakukan semua ini? Adit menatapku, lembut. Lalu ia menjawab, karena cinta itu bukan tentang dibalas, tapi tentang memberi meskipun tidak diminta. Aku menangis. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku tidak tahu lagi bagaimana harus bersikap. Bagaimana cara membayar rasa maluku? Bagaimana cara mengungkapkan bahwa aku mungkin mulai merasakan sesuatu untuknya? Jika aku pergi, apakah kamu akan menungguku? Tanyaku pelan. Adit tersenyum tipis. Aku tidak akan pernah menuntut apapun darimu. Tapi jika suatu hari nanti kamu kembali, aku akan ada di sini. Aku menatap matanya. Dalam diam, aku merasa yakin. Lelaki ini benar-benar mencintaiku. Bukan karena janji pada ayahku, bukan karena hartaku, tapi karena aku. Dan mungkin aku juga sudah mulai mencintainya. Hari keberangkatanku tinggal 2 hari lagi. Tiket pesawat sudah dicetak, paspor disimpan rapi di dalam tas. Ibu menyiapkan baju dan makanan untuk bekal perjalanan. Tapi aku belum bisa memutuskan apa yang harus kulakukan. Aku duduk di ambang pintu, belakang rumah, melihat Adit membersihkan halaman dengan sapu lidi. Rambutnya basah oleh keringat, bajunya compang-camping seperti biasa. Tapi entah kenapa, hari ini ia terlihat berbeda. Lebih nyata. Malam sebelum keberangkatan, aku tidak bisa tidur. Aku mengambil jaket dan keluar dari kamar. Di ruang tamu, Adit sedang duduk sendirian, membaca buku bisnis dengan lampu redup. Kamu belum tidur? Tanyanya tanpa menoleh. Aku menggeleng. Aku belum bisa tidur. Ia menutup buku itu pelan dan menyisihkan tempat untukku duduk di sebelahnya. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya duduk juga. Aku masih bingung, ujarku perlahan.
Aku punya kesempatan besar, tapi aku juga tidak ingin meninggalkanmu. Adit tersenyum samar. Kamu tidak perlu merasa bersalah, Sinta. Kamu layak mendapat semua yang kamu impikan. Aku menatap matanya. Dalam diam, ia begitu tenang. Seolah-olah ia benar-benar rela melepasku pergi jika itu membuatku bahagia. Tapi justru itulah yang membuatku tidak bisa pergi. Aku menarik napas panjang. Aku tidak ingin pergi. Adit terkejut. Apa? Aku menatapnya lurus-lurus. Aku bilang, aku tidak ingin pergi. Aku ingin tetap di sini. Denganmu. Adit diam sejenak. Lalu pelan-pelan, senyum itu kembali hadir di wajahnya. Aku tidak akan pernah memaksamu, katanya lembut. Tapi aku sangat bersyukur kalau kamu memilih untuk tinggal. Aku tersenyum. Aku tidak tahu pasti kapan mulai merasakannya. Mungkin saat kamu memperbaiki genteng yang bocor, atau saat kamu menjawab Bu Marni dengan tenang, atau saat kamu bilang bahwa cinta itu tidak butuh dibalas. Aku menarik napas. Tapi sekarang, aku yakin, aku mencintaimu. Adit menatapku. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum. Senyum paling tulus yang pernah kulihat. Lalu ia berkata, cinta sejati tak butuh harta, tapi butuh waktu untuk dikenali. Esok paginya, aku datang ke kampus dan membatalkan rencana berangkatku. Rektor sempat kaget, tapi ia mengizinkanku mundur dari program itu. Saat pulang, aku melihat mobil hitam besar berhenti di depan rumah kami. Ibu tampak gugup, sementara sopirnya turun dan membuka pintu belakang. Dari dalam, keluar seorang pria tua berjas abu-abu. Wajahnya familiar. Pak Aryo Wijaya, ayah angkat Adit. Aku menoleh pada Adit. Ia tersenyum padaku. Ibu, Sinta, mari kita pulang, katanya. Aku tidak mengerti. Pulang? Adit mengangkat bahunya. Rumah sebenarnya kita ada di Jakarta. Ini saatnya kamu tahu dunia yang selama ini aku sembunyikan. Aku terdiam. Aku bisa saja takut. Bisa saja bingung. Tapi kali ini, aku hanya tersenyum. Karena aku tahu satu hal, dimanapun ia berada, di situ adalah rumahku.